Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Mariam ya? Oh iya Bu, saya Mariam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk sini. Terima kasih Jen. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Jen. Gimana kabarnya hari ini? Ya, saya tidak begitu. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Mariam sedang tidak baik-baik? Karena saya ada masalah di kampus. Masalah apa ya, Mbak ya? Kalau bisa saya ungkap, kalau bisa saya ketahui, boleh Mbak ya ceritakan lebih lebih dalam lagi kenapa Mbak Mariam sedang tidak baik-baik saja atau gimana seperti itu. Karena ketika saya presentasi atau menjawab pertanyaan dari dosen atau teman saya merasa gugup dan malu dan Apa yang membuat Mbak Maria merasa gugup dan malu kayak gitu? karena saya mungkin kurang memahami apa materi dari dosen dan saya ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman atau dosennya saya merasa gugup dan saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu. Seperti itu ya, berarti masalah yang sering dihadapi saat itu adalah Mbak Maria sedang gugup atau bingung ketika presentasinya ya seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian apa yang membuat Mbak Mariam merasa gugup secara mendalam gitu loh? Kenapa melakukan hal itu? Apakah yang membuat tidak percaya diri sampai sekarang? Apa ya? Mungkin karena saya kelas karena teman-teman saya sudah pada punya pengalaman kuliah dan transfer atau konversi gitu kan Bu. Saya tuh merasa teman-teman saya juga pengalaman banyak di dunia perkuliahan dan pendidikan, tapi saya merasa apa sih ya masih paling muda sendiri gitu loh Bu, dan saya merasa teman-teman saya udah pada hebat, sudah belajar 5 tahun lebih bukan hanya 10 tahun, tapi saya yang baru 3 tahun merasa kayak kurang dalam dunia pendidikan dan sebagainya. Baik, saya memahami apa yang Mbak Maria rasakan, yaitu Mbak Maria merasa minder dengan teman-teman yang seperjuangannya ketika teman-temannya itu udah mulai berpengalaman, ada yang 5 tahun, 10 tahun dalam pengajaran, sedangkan Mbak Maria hanya cuman setahun ya Mbak ya? 3 tahun. Oh 3 tahun, ya maksudnya kurang lebih lama dibandingkan teman-teman yang lain. Saya memahami apa yang Mbak Maria rasakan. Nah, apakah Mbak Mariam dengan hal ini merasa sangat nyaman atau senang atau gimana Mbak? Apakah merasa nyaman dengan hal seperti ini? Tidak nyaman sih Bu, karena saya belum bisa menjadi diri saya sebenarnya. Apa yang membuat Mbak Mariam tidak bisa menjadi diri sendiri Mbak? Ketika saya pertama itu pulang ke pengalaman di dunia kuliahan, terus ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosen atau teman saya, ketika kurang memahami materi yang dosen sampaikan, itu sih Bu. Sempat berpikir gak kenapa Mbak Mariam kurang memahaminya kayak gitu? Mungkin saya kurang memperhatikan apa yang disampaikan dosen, atau saya kurang membaca dengan teliti materi dari dosen dan sebagainya. Berarti Mbak Mariam sudah menyimpulkan ya kenapa Mbak Mariam mempunyai masalah ini. Itu kan karena yang pertama gugup, bingung ketika presentasi dan minder dengan teman-teman seperjuangannya, kayak teman-temannya banyak yang namanya telah melakukan atau sudah berpengalaman sekitar 5 tahun, 10 tahun kayak gitu. Kemudian bisa nggak Mbak Mariam berpikir ulang kayak supaya aku tuh nggak gugup dan nggak bingung gitu loh, apa yang harus Mbak Mariam lakukan kayak gitu? Dan mungkin sebelum saya presentasi atau menjawab pertanyaan dari dosen atau teman saya harus berdoa dulu, semoga jawaban salah atau benar saya bisa diterima oleh beliau. Terus mungkin yang kedua, saya sebelum presentasi atau menjawab pertanyaan dari teman atau dosen saya harus memahami materi itu mendalam dan menghilangkan rasa gugup dan malu itu yang susah Bu. Gimana ya Bu ya? Kalau
Berarti kan yang pertama Mbak Maria bisa belajar terlebih dahulu karena materi apa yang nanti dipresentasikan. Misalnya besok mau presentasi, ya berarti Mbak Maria pelajari dulu materi yang akan nanti presentasikan, kayak sebelumnya pelajari dulu. Itu kan bisa jadi kan, maksudnya biar nanti ketika saya tampil itu tuh nggak merasa gugup gitu loh, karena aku telah belajar sebelum hari. Kalau misalkan kita nggak belajar atau nggak memahami materinya, otomatis kan kita akan otak kita nggak kosong gitu loh, kayak maksudnya nggak ada isinya, otomatis kita kayak longa-longo. Mungkin itu kayak pertama kita yang namanya belajar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita bisa berpenampilan rapi nggak harus mewah kok. Rapi kita bisa nilai namanya rapi, sopan dan sebagainya, sesuai dengan anjuran agama Islam. Kalau misalkan cewek namanya cewek, kita bisa menutup aurat dengan hijab atau dan sebagainya. Yang penting kita rapi. Nah kalau kita misalkan sudah berpakaian rapi, insya Allah kedepannya ketika kita tampil di depan umum atau kelas atau ketika kita presentasi, kita akan merasa percaya diri karena kita sudah berpenampilan rapi. Coba kalau kita berpenampilan yang maaf kayak misalkan compang camping, itu maksudnya kita di depan kelas atau di mana pun kita nggak akan merasa pede, ya kan? Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa yang namanya berdoa terlebih dahulu. Nah itu sangat yang namanya penting. Kenapa kita berdoa? Karena di dalam berdoa itu adalah sebagai mukjizat kayak gitu. Misalkan kita mau sesuatu apapun, kayak nggak perlu yang namanya presentasi, ketika kita mau berpergian atau kemana pun itu yang namanya wajib berdoa, karena itu adalah anjuran agama Islam. Nah insya Allah kalau kita sudah berdoa dengan baik sesuai dengan anjuran Islam, insya Allah kedepannya kita bisa melakukan sesuai dengan maksimal gitu. Itu yang terakhir ya baik. Jadi ada yang namanya pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama kita bisa yang namanya belajar terlebih dahulu kayak gitu, supaya kita nggak ngeblank gitu ketika presentasi, supaya otak kita itu ada isinya kayak gitu. Kemudian kedua, kita bisa berpenampilan rapi. Nah berpenampilan rapi itu sangat penting. Yang kemudian terakhir atau ketiga, kita yang namanya wajib berdoa seperti itu. Kemudian apakah dengan Mbak Maria melakukan hal ini, apakah bisa merasa nyaman ketika bisa melakukan tugas tersebut seperti itu? Ya, insya Allah sih bisa. Berarti sebelum saya presentasi atau menjawab apa yang ada di dosen saya harus Mempersiapkan diri dan semua dinilai dengan doa ya. Iya, karena kan sebelum kita melakukan sesuatu kan harus mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Kemudian apakah ada yang ingin disampaikan lagi mengenai hal ini? Sudah Bu, insya Allah sudah cukup. Berarti Mbak Maria sudah menyimpulkan bahwa bahwa hal apa aja yang bisa Mbak Maria lakukan untuk kedepannya, tindakan selanjutnya. Mungkin tindakan selanjutnya saya sebelum saya tampil presentasi atau di depan kelas atau di depan umum, saya harus menyiapkan materi yang disampaikan dan harus memahami materi itu. Yang kedua, kurangi rasa grogi dan rasa malu dan harus percaya diri. Terus sebelum saya tampil, mungkin penampilan saya harus saya lihat pantas nggak sih saya seperti ini gitu. Dan sebelum tampil tadi seperti kata Dian, jangan lupa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena berdoa itu kan sangat penting kan ya. Iya. Berarti Mbak Maria sudah bisa menyimpulkan apa yang harus Mbak Maria melakukan atau tindakan selanjutnya. Kan Mbak Maria sudah menyimpulkan, karena apakah nantinya kedepannya bisa melakukan hal tersebut. Insya Allah bisa Bu. Kalau kita yakin ya pasti bisa, karena itu kan supaya kita tuh bisa mengurangi ketidakpedean kita. Karena kalau kita misalkan tidak pede setiap hari atau sepanjang masa sampai itu kan nanti kedepannya kita tidak akan tetap di situ terus kayak nggak pede gitu loh, maksudnya nggak ya kapan kita majunya, ya nggak sih gitu kan ya. Setidaknya kita bisa merubah
merubah perilaku kita lah, tidak harus merubah secara secara apa ya, secara pokoknya harus merubah sesuai harus jadi gini, nggak, tetap ya namanya proses yang kita step by stepnya. Insya Allah kalau kita berpikir positif, kayak kita merubah afirmasi positif kita, otomatis nanti kita kan bisa kok yang namanya percaya diri. Karena kalau kita melakukan sesuatu cara berulang-ulang kan nanti bakalan memori kita akan terekam gitu kan, ya nggak sih? Jadi ya jadi menurut saya kita lakukan kita lakukan secara berulang-ulang kayak tips-tips tadi, kemudian kita bisa merubah pola pikir kita, afirmasi kita, kayak afirmasi positif kita. Jangan kita berpikir yang negatif, karena kalau kita terus-terusan berpikir negatif kita akan tetap stay di situ terus kayak gitu. Jadi ya bisa disimpulkan sendiri ya Mbak Mariani apa yang harus dilakukan ke depannya seperti itu. Apakah ada yang bisa disampaikan lagi Mbak Mariam? Sudah Bu, insya Allah sudah cukup. Oke, alhamdulillah dengan waktu yang kurang lebih 20 menit ini semoga kita bisa bisa memberi manfaat kepada Mbak Mariam supaya bisa menjadi lebih baik lagi, dan semoga ke depannya kita tetap insya Allah semoga alhamdulillah semoga bisa memberi manfaat kepada kita, dan mohon maaf apabila saya sebagai konselor salah ucap atau dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.